kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Diva Alfa di acara Street Wheelers. Gimana? Tadi udah kan lihat aksesoris-aksesorisnya? Kece banget kan? Nah, sekarang ini Diva sedang ada di bengkel suatu komunitas mobil di Indonesia. Penasaran nih komunitas apa yang akan Diva temuin hari ini? Pasti akan seru banget hari Diva hari ini pokoknya. Yuk, Wheelers jangan kemana-mana ya, ikutin terus. Ketemu lagi dengan saya Diva di Street Wheelers. Nah, sekarang nih Wheelers, Diva sedang bersama komunitas KIN Suzuki Katana Jimny Indonesia dan kita akan off-road bareng-bareng. Penasaran kan gimana serunya? Yuk ikutin Diva. Suzuki Jimny merupakan mobil SUV yang diproduksi oleh Hamamatsu Jepang pada tahun 1968. Mobil ini menjadi primadona untuk para pecinta off-road karena sifatnya ringan dan tangguh jika dibawa ke medan-medan yang berat. Meskipun tergolong ke dalam mobil tua, desain Suzuki Jimny seolah tak pernah ketinggalan zaman karena selalu tampil menarik jika disandingkan dengan mobil-mobil yang baru sekalipun. Material untuk membangun bodi mobil ini pun berasal dari plat bahan yang berkualitas sehingga tidak mudah berkarat dan memiliki ketebalan yang baik. Dengan mesin yang diletakkan di depan, berguna untuk melindungi pengendara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tata letak ban serep di luar kabin membuat mobil ini pun semakin gagah untuk dilihat. Suzuki Jimny memiliki mesin dengan kode RF10A dengan SOHC dan 8 katup serta 4 silinder segaris yang buat mobil ini pun menghasilkan tenaga 52 HP tenaga kuda. Nah, untuk para pencintanya, mobil ini sudah cukup tangguh loh untuk menempuh medan yang berat sekalipun. Diva ngejajal track off-road. Nah, sekarang ada mobil nih yang lagi naiknya agak-agak susah. Yuk, kita cek yuk. Bempernya gitu. 2 kali. Ikutin kamera dikit. Tarik. Tarik deh pakai strap ya. Strap. Intinya digulung dulu. Ngobrol lagi dah. Wow, sampai copot bumpernya. Foto dulu lah. Susah banget memang Wheelers kalau naik mobil off-road tuh ya, harus butuh perjuangan yang tinggi. Berat lah om, Coba kita tanya salah satu anggotanya. Gak main. Mas, tanya bang, itu kenapa tadi
dia bisa copot bempernya? Itu karena mungkin pada saat pengelasan ya, Pengelas, bumper itu kurang bagus. Oh, pengelasan bumper kurang Pengelasan bagus. Ya. Jadi bahaya banget dong kalau kayak gitu ya? Bukan bahaya banget, bahaya sekali. Bahaya sekali. Wow. Apalagi kalau misalnya kita main jauh ya, kita main jauh, kita main di luar di outdoor atau di gunung itu bisa bahaya. Terutama buat nyawa kita. Wow. Karena nyawa itu paling penting nomor satu. Iya. Kalau kita main libur kayak gini atau main off-road kayak gini. Berarti pas ngelasnya itu pas mau pasang wincingnya itu maksudnya? Iya. Oke. Pada saat mau dipasang bumper atau pasang wincing, itu pengelasan bumpernya harus benar-benar jelas. Jadi itu tanggung jawabnya bengkelnya ya Iya, berarti ya? jual bengkel. Oke. Dan juga pemakainya juga harus diurus mobilnya. Oh, harus Kalau diurus. mobilnya diurus, Nggak bakal kayak berkarat, nggak bakal terjadi kayak gitu. Oh, ini karena bemper berkarat berarti? Ya, bisa jadi. Oh, karena bemper berkarat Wheelers, jadi hati-hati kalau misalkan bempernya mobil off-road tuh harus dijaga baik-baik. Jadi harus setiap kali dicek rutin ya, biar nggak berkarat. Terus ini bisa nggak nih Mas untuk? Bisa, paling nanti ditarik pakai strap, pakai 2 mobil ditarik. Nanti dicoba dulu. Oke, Kita lihat aja. ditarik 2 mobil. Yuk kita coba yuk. Bantu Kak Om ya. Yuk, apa-apa. Yuk. Satu. Siap. Oke. Oke. Wow, berhasil. Jangan lupa Wheelers, kalau ada mobil off-road pasang winch tuh biar kalau misalkan tiba-tiba susah naik nih, susah nanjak, udah ada langsung temennya langsung bisa winch tarik ke atas. Keren banget. Gimana Mas, ini sering kejadian nih kalau bumper copot sampai kayak tadi tuh? Sebenarnya sih nggak pernah kejadian, cuma ya mungkin kejadian hari ini. Sidang hari ini. Ya kita lihat juga murnya juga udah copot, akhirnya was-was aja lemah. Jadi karena mur, karena lasnya nggak benar, jadi Ya karena sering dipakai, kita kan sering pakai narik-narik, ya narik-narik mobil yang lain, mungkin sudah haus, Sudah akhirnya haus. copot. tapi kalau servisnya rutin nggak masalah kan Salah, ya? cuma kan kita kadang-kadang kita juga kerja ya lupa yang Iya mengabaikan sih. itu. Benar-benar. Tapi ini tadi udah copot, terus pasang lagi nih aman ya? Aman, Aman ya? aman, tinggal dibaut dan dia. Tinggal dibawa dan jelas. Dan kita balikin tetap aman nih ya kayaknya, aman. Oke, Wheelers. Itulah tadi accident yang tidak diduga. Bumpernya copot, berarti karena lasnya benar sama murnya udah mulai kendor. Jadi Wheelers tetap harus perhatiin mobilnya setiap saat, meskipun sibuk tetap harus ada waktu untuk ngurusin mobilnya, apalagi mobil off-road. Suzuki Jimny memperkenalkan LJ10 yang merupakan Jimny pertama pada saat itu. Jimny LJ10 adalah mobil bermesin 2 tak 359cc 2 silinder dengan pendingin udara. Pada akhirnya, Suzuki Jimny LJ50 bermesin 550cc dihadirkan di Indonesia pada tahun 1979. Selang beberapa tahun nih, Lars, pabrikan ini pun memproduksi Jimny jangkrik LJ80 bermesin 800cc 4 silinder. Setelah sukses di pasaran, Suzuki Jimny jangkrik tak mau berhenti begitu saja, Willers. Suzuki Jimny SJ40 hadir dengan mengusung mesin 1000cc. Mobil ini menggunakan mesin yang sanggup menghasilkan tenaga sebesar 45 dk dengan mengandalkan mesin berkode S10A. Sistem pengeremannya pun menggunakan non-power assisted dengan rem berjenis tromol depan belakang. Melalui seri ini, Suzuki Jimny mulai berjaya di tanah air. Mengandalkan bodi yang kompak dan kelincahannya bermanuver di ruang sempit. Mobil ini pun menjadi pilihan para pecinta off-road di Indonesia. Nama saya Satria Sagara, saya dari
Skin, Bodep itu Bogor Depok, chapter Bogor Depok, Skin, chapter Bogor Depok, Bodep Batalion sebutnya. Mungkin teman-teman di sini kita lagi sedang off-road malam yang mungkin agak menguras tenaga, dan juga di off-road ini sebetulnya kita menghilangkan stres. Pertama menghilangkan stres. Sudah stres di kerjaan, sudah stres di rumah, gitu. Kita ketawa-ketawa di sini, dan juga kita have fun di sini. Di sini ajangnya nggak serius. Dan juga di Bodep itu nggak mandang siapa kasta atau apa, kita tidak mandang seperti itu. Sebetulnya untuk spek off-road emang harus benar-benar mobilnya itu benar-benar apa ya, benar-benar sudah berbeda, sudah di up. Dalam artian spesifikasinya itu sudah di up. Contohnya dari mulai ban, terus 4x4, terus dari FG, terus juga dari transfer case, juga dari mobilnya itu sendiri, kondisi mobilnya itu sendiri. Jadi nggak semua mobil Jimny atau Jeep itu bisa masuk ke area seperti ini. Contohnya tadi banyak buger-buger, ada buger-buger, macam-macam buger. Ada buger di sana terlalu dalam, tadi kita udah lihat gimana bugernya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Contohnya gue punya mobil FJ 410, ada speknya yang diganti gitu. Ada dari mulai ban, kaki-kaki, terus juga TC, dan FG pun ada banyak lagi yang lainnya. Tapi yang paling penting diutamakan itu seharusnya safety dalam off-road malam seperti ini. Terutama yang paling safety itu peralatan safety-nya lampu, dan seharusnya menggunakan sepatu boot dan juga sarung tangan untuk menarik winch, dan juga peralatan lainnya gitu. Karena off-road malam itu sangat sulit dan sangat berat kalau menurut saya pribadi gitu, dan juga teman-teman. Komunitas ini sebenarnya tidak memandang kasta di sini, tidak memandang kasta. Jadi kita di sini semua sama. Kalau kita sudah turun ke tanah, semua sama. Kita nggak mandang mau siapa, mau jenderal atau siapa, kita nggak pandang. Semua sama di sini. Kita ketawa bareng, ngopi bareng, have fun bareng. Itu aja dari saya. Mungkin ada beberapa tips dari saya. Kalau misalnya kita memasuki trek seperti ini, sebelum kita memasuki trek, kita harus lihat dulu treknya itu seperti apa. Jadi treknya apakah bisa dijangkau oleh mobil kita atau tidak. Kalau misalnya tidak usah memaksakan. Lebih baik kita putar arah atau flashback ke trek berikutnya. Trek yang tadi kita lewati, kita flashback. Daripada kita stuck, tidak ada yang menolong. Dan satu lagi, utamakan kebersamaan dalam off-road. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Nama gue Harun Widakdo. Gue pengguna Jimny tahun 96. Kenapa gue pilih tahun 96? Karena dulu gue mau bangun tahun 84. Sasisnya banyak yang parah. Jadi gue putuskan gue bangun off-road. Jimny off-road gue tahun 96. Gue udah ganti kaki-kaki. Gue udah pasang gardan 4x4. Mesin udah gua porting polish, semua udah gua modif semuanya supaya biar larinya enak dan tidak menyisakan di trek. Kenapa gue pilih Jimny? Pertama gue suka tuh mobil antik. Yang pertama, yang kedua juga kalau dipakai buat off-road murah meriah. Pengalaman off-road gue sudah menjelajah khususnya di Pulau Jawa Barat ya. Dari Hambalang, Citeko, Ujung Genteng, Garut, sampai Tasik. Saya udah pernah lakukan semuanya. Yang paling berkesan ya pas di hutan itu, yang pas di Hambalang. Lagi kangen off-road, yang ikut cuma sedikit, karena trouble. Terpaksa lah nginep di situ. Kalau mainnya cuma sedikit, masih jarak 2 kilo, udah kena trouble, nginep di situ lah. Sembari nunggu evakuasi karena hujan deras, kita nggak bisa keluar sembari nunggu teman-teman yang dari bawah untuk evakuasi kita. Jadi kita jam
Jam 6 pagi, alhamdulillah sudah ada teman yang datang. Langsung evakuasi, kelar jam 9, langsung turun. Jadi nggak main, cuman nginep doang di Hambalang. Itulah pengalaman yang mengesankan menurut saya. Rencana nggak ada yang nginep, cuman mau main malam, pulang pagi, ternyata nginep doang di situ, nggak kemana-mana. Jimny yang paling berkesan itu karena bodinya ringan, spare partnya mudah didapat, dan harganya murah. Jadi pesan saya untuk semua orang yang hobi off-road, yang pertama tolong safety, itu jangan sampai dilupakan. Safety belt, roll bar, P3K, dan lain-lain untuk keselamatan kita. Dan yang penting, jangan menyampah. Jangan buang sampah sembarangan di hutan, karena kita ini hobi dengan alam, yang mana kita harus menjaga dan merawatnya. Terima kasih. Hai Wheelers, kembali lagi di Street Wheelers. Nah, sekarang kita sudah bersama-sama dengan para anggota dari komunitas Skin Suzuki Katana Jimny Indonesia. Tadi seru banget Wheelers, Diva sudah diajak ngejajal trek off-road di Citayam ya Mas Moko ya. Terus treknya itu tuh bener-bener nguras energi banget, adrenalin banget, karena memang dia naik turun nukik-nukik. Tapi treknya itu luas, bersih, dan cocok banget buat para off-roader. Nah sekarang Diva akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dengan para anggota yang kece ini dari Skin tentang apa sih Skin itu, Skin Bogor Depok ya Mas. Mas Moko boleh bisa ceritain dikit nggak? Gimana bisa Skin Bodep itu ada di Bodep? Ya awalnya memang kan itu dari pencinta Jimny dan Katana ya. Iya. Kita waktu itu ada ketemu di jalan, ngajakin kumpul, terus ada temennya lagi yang punya Jimny, ngajakin lagi. Akhirnya kita bikin grup awalnya di BBM. Grup di BBM awalnya. Ya, di BBM. Nah dari situ akhirnya kita ketemu sama yang berada di luar Bogor Depok gitu kan. Di kota-kota yang jauh, akhirnya berkumpul lah jadi Skin nasional gitu kan. Oke, jadi dan tahu saya juga awalnya sih di Surabaya gitu. Awalnya di Surabaya dan itu. dari di BBM, Facebook akhirnya menyebar luas ya Mas ya. Itu tahun berapa tuh kalau Skin Bodep? Itu sekitar 5 tahunan yang lalu lah. 5 tahun yang lalu berarti Kalau Bodep itu di 2012 Om. 2012. 2000. Kalau Skinnya itu di sekitar 2005 lah. Jadi aktivitasnya itu ngapain aja Mas kalau Skin Bodep ini? Sebenarnya sih intinya itu cuma ya kita kumpul ya sesama pencinta Jimny. Kita Jimny. Jimny ada juga Katana. Tapi memang kita di Skin ini tidak membedakan jenis mobil. Apapun bisa lah, yang penting silaturahminya aja. Nah, itu yang penting. Tapi yang penting Katana kan? Katana. Oke. Kita nggak perlu 4x4 kalau untuk off-road. Yang penting kita di sini fun-fun aja, ketawa-ketawa. Fun-fun aja. Itu aja sih intinya. Kalau misalkan tipsnya nih Mas untuk sebelum ngetur atau sebelum naik gunung off-road itu apa aja untuk mobilnya? Yang jelas kita cek kondisi mesin. Kondisi mesin? Mesin ya, mesin itu faktor utama sekali. Terus kaki-kaki, shock breaker, per, ban, mendukung atau tidak. Jalurnya kita tentukan dulu nih, ekstrim atau enggak. Tidak. Oke, berarti ada cek dulu dong sebelum Ada berangkat? cek, nanti kita cek satu-satu unit. Kalau mobil yang tidak siap biasanya kita taruh di pos paling bawah. Pos paling bawah? Ya, begitu kita naik, itu nanti kita gabung dengan teman-teman yang mobilnya siap. Oke. Jadi kaki-kaki, mesin, terus apa lagi tuh? Mesin, terus kaki-kaki, ban ya. Ban itu untuk naik gunung ini sangat mendukung. Kita perlukan ya ban ekstrim. Kalau untuk ban MT kita hanya di jalan-jalan batu aja. Kayak tadi Mbak coba ya, itu ada beberapa yang cukup lumayan ya, menunjukkan skill dan kondisi mesin yang prima. Kalau yang tadi kan sempat ada accident kan, bempernya copot tuh. Itu sering juga nggak Mas kalau tur di gunung? Ya, itulah kita. Bodep itu memang spesialisnya kayak gitu. Spesialisnya copot apa? Enggak copot. Memang teman-teman itu kan kita di sini Jimny itu kan untuk komunitas ketawa-ketawa ya. Jadi
kejadian itu malah Diketawain. diketawain. Oh gitu. Biasanya kalau misalnya udah coplok gitu mbak, yang kayak tadi accident kayak tadi bempernya coplok itu bukan justru ditolongin dulu mbak. Oh iya, diapain Biasanya dulu? diketawain Ketawain Mbak. dulu. Iya, habis diketawain terus dihina mbak. Jadi kita Dihina. bilang, dirawat dong mobilnya. Oh, Jadi iya. kita cuma bilang rawat dong mobilnya. Iya. Gitu. Untuk motivasi ke depannya supaya tidak ada eksiden. Iya Soalnya sih. mobilnya kan mobil tahun lama juga Iya. kan ya. Iya, Jadi lama. biarpun udah dirawat gimana juga pasti ada aja gitu. Rata-rata tahun berapa mas mobilnya ini? Itu tahun 83. Oh, rata-rata 80-an. 80-an, 90-an lah. 90-an. Wow. Iya. Jadi visinya itu jelasnya nih apa nih mas? Untuk membangun koneksi juga, apa namanya pembagi sosial, Iya, jadi intinya ya kita silaturahmi pertama. silaturahmi, Ya. visi. Kedua kita mau membantu Mau membantu. orang-orang yang susah, yang Orang yang sedang susah. mengalami kesusahan lah. Jadi kita penggemar Jimny ini sebenarnya intinya bukan kita memamerkan mobil, kita memamerkan fisik mobil, kekuatan mobil. Enggak. Ya siapa yang sulit kita bantu. Jadi siapapun orangnya siap kita bantu. Dimanapun daerahnya siap kita bantu. Wow, Belanja. keren banget. Motonya apa mas? Moto dari skin ini? Sebenarnya kalau motor skin sendiri sih ya itu kan ya, motor skin sendiri kan satukan jangan pisahkan. Satukan jangan pisahkan Satukan ya. jangan pisahkan. Terus kalau motor skin bodep sendiri, Aha. kita kan skin bodep kan skin kan terbagi antara beberapa chapter. Ah. Dia ada chapter Jakarta, ada Bogor, Bogor Depok, Ah. kita campur nih antara Bogor dengan Depok jadi bodep. Terus juga ada Cianjur, ada Bandung, masih banyak kok yang lainnya. Cuman ya yang mungkin dipandang lebih spesial ya, di mana biarpun di FB atau di mana, ya inilah bodep. Jadi selalu jadi apa ya? Selalu jadi Gimana ya? Jadi chapter-chapter lain itu melihat bodep itu agak beda. Iya. Beda gimana? Kita Agak tidak beda. ada aturan. Nggak ada aturan, Mbak. Oh. Nggak Kita ada nggak aturan. mewajibkan member kita harus kopi darat. Kopdar, kan? Kopdar oke. wajib kita. Nggak ada ospek atau apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Mau Nggak masuk ada. cuma 3 kali store muka dapat nomor Ya, lambung. dapat nomor lambung. Nomor apa? Nomor lambung ya. Nomor lambung apa tuh? Nomor lambung tuh jadi setiap mobil kan satu mobil ada nomornya. Nah, 001. oh, nomor yang 002. kota. Ya. Ini udah berarti udah 00 berapa nih? Udah Kita sampai sih sekitar 63. Oh, 063 63 ya? 063. Di Bodep ini. Ya, di Bodep. Secara Wow. nasional sih skin itu sudah sampai 30.000 Ah, skin nasional ya. Ya. Enaknya kalau kita masuk skin ini kita bawa Jimny. Ada trouble di jalan di Sumatera di mana itu siap ada yang jemput. Nah, Jadi persatuan kita tuh yang motonya satukan jangan pisahkan maksudnya itu. Dimanapun saudara kita trouble, sesibuk apapun kita jemput. kita jemput. Tadi juga Diva sempat dengar Skin ini komunitas terbesar ya, komunitas mobil terbesar di Ya, Indonesia. Di Indonesia. Wow, keren banget ya. Jadi coba Mas, gimana caranya biar bisa gabung dengan komunitas Skin Orang Bodep? tuanya ini. Skin Bodep nih. Sebenarnya nggak ada aturan buat masuk ya Mbak ya. Seperti yang dijelasin sama Om Erwin tadi gitu kan, harus kopdar tiap hari, maksudnya kopdar tiap minggu gitu kita nggak usah. Harus bayar Yang penting iuran juga enggak. Oh, iuran bayar nggak? iuran kita nggak ada iurannya. Mbak. Waduh, Nah, keren banget. Salah satu klub yang aneh lah dianggapnya gitu. Kita Tapi Tapi kalau lagi mau ngumpulin tetap tapi kalau misalnya ada acara atau baksos kita paling Langsung gede ya? biasanya. Iya, paling gede. Oke. Paling gede gitu biasanya. Keren ya, asik ya. Pokoknya di Bodep, ya di Bodep itu modalnya lucu, terus juga tahan banting, Tahan banting. tebal muka, ya nggak tahu malu, kuping kuat mbak. Udah punya gym nih pastinya Iya, ya. pastinya udah punya gym Oke, nih, berarti Mbak. nggak ada tapi isi formulir tetap ya? Bisa formulir Bisa tetap. formulir tetap. Supaya kita mengetahui lokasi rumah ya. Lokasi rumah dia ada Kalau di mana. sudah berkeluarga atau belum. Oke. Itu penting kita ketahui. Jadi nanti kalau ada acara-acara itu Oh kan, iya iya. Nah, gitu mbak. biasanya. Tapi Berarti- biasanya kalau yang udah berdua sih nggak bisa mbak. Oh, bahaya juga. Berarti kalau misalnya mau datang nih untuk isi formulir apa kemana nih? Ada DPP-nya kita atau? di sini. Kita Oh, di bengkel 28. markasnya Di ini bengkel ya, 28 bengkel bisa. 28. Ini adalah sekretariat kita. Sekretariat. Ya kita suka kumpul di sini, bengkel-bengkel, perbaikan sedikit-sedikit lah. Oke. Tapi sekali lagi kita bukan offroader, kita pelawak. Kita pelawak. Wow, ya. Nah, Willers, sampailah kita di penghujung acara. Terima